Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adikku yang kucintai di mana saja berada, dan selamat malam. Ya, moga-moga di masa pandemi COVID-19 ini adik-adikku mahasiswa sekalian ya tetap sehat walafiat ya. Jangan lupa protokol kesehatan adik-adik yang dianjurkan pemerintah. Pertama, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Tips dari saya tambahan, bila bepergian, kalau memang urgent pergi keluar, pulang jangan lupa langsung mandi, bersih-bersih, ganti baju yang bersih, jadikan area rumah Anda rumah yang steril gitu. Demikian juga area kos-kosan Anda ya. Oke? Kita akan berbicara atau bincang-bincang malam ini tentang hukum pajak begitu. Pesanan dari teman Anda juga gitu. Hukum pajak. Mau kepengen tahu hukum pajak itu apa Pak? Gitu ya. Apa pajak itu tempat berbelanja gitu ya, pasar gitu ya. Kalau di sini nama pajak, di Medan namanya pajak teruna, berarti pasar, tempat orang jualan gitu. Iya, iya. Kita namanya di Medan apa pajak gitu. Kalau di Jawa mungkin pasar gitu ya. Kita pajak. Kalau pasar tuh jalan kita. Ah, gitu. Iya, tempat jalan pasar 7. Ah, itu ada pasar 7, pasar 8 kalau di area Tembung ya, di Deli Serdang. Kalau kita di Kota Madya Medan nggak ada namanya pasar gitu. Jalan gitu ya. Oke, kita masuk ke tema apa sih pajak itu gitu. Ya, pajak itu ya apa ya? Suatu ketentuan lah gitu, suatu ketentuan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Pemungut pajak pemerintah dan wajib pajak rakyat, itulah gampangnya. Suatu ketentuan undang-undang ya yang dibuat oleh pemerintah ya, yang mengatur tentang bagaimana pemungut pajak pemerintah dan bagaimana pewajib pajak rakyat. Hubungannya itu antara pemungut dan pembayar. Ah, ini dia hubungan itu. Itu diatur hukum pajak gitu. Ringkasnya seperti itu gitu ya. Jadi mengapa hukum pajak ini penting, kan itu jadi pertanyaan. Kok dipajak-pajakin gitu ya? Kok bayar pajak kita? Iya. Iya dong. Coba berpikir, dari mana negara membangun negara ini, buat RAPBN gitu. Kalau kas negaranya nggak ada, kosong melompong gitu, kayak lontong gitu. Nggak ada. Iya, harus ada dong gitu. Jadi dari siapa? Kan kita nggak bisa mengandalkan investor, ya, semua dari investor kita kolaps nanti gitu. Ya harus ada modal kita. Ya rakyat dari kita. Orang memang negara demokrasi itu kan dari rakyat. Negara yang berkedaulat itu rakyat. Rakyat yang berdaulat, ya rakyatlah yang membantu terselenggaranya pemerintahan itu gitu. Makanya rakyatnya dipajakin gitu. Wajib kalau dia punya penghasilan dikenakan pajak penghasilan. Ya. Kalau dia pebisnis, ya kan, barang dagangannya dibuat pajak pertambahan nilai namanya gitu. Ya harus begitu. Dari situlah pemerintah sebagai pemungut pajak mengutip pajaknya gitu. Agar ada kas negara ini, nggak kosong melompong kayak lontong, itu nggak ada. Ya, perlu diisi gitu. Iya, adik-adik. Nah, itu dia. Kalau enggak ya, gimana coba? Iya, kita bernegara ya seperti itu gitu. Dan negara-negara modern gitu memang. Negara-negara yang demokratis, ya memang seperti itu gitu. Ya. Gak usah kan demokrasi negara kerajaan saja, pun ada dulu namanya upeti kalau dulu kan.
upeti itu ya di apa diwajibkan gitu upeti ya. Apalagi negara kolonial jajahannya itu diwajibkan upeti, raja-raja yang di bawah kerajaan besar misalnya Inggris itu wajib memberikan upeti kepada kerajaan Inggris gitu ya. Dia menguasai pula kan gitu. Nah, gitu. Awalnya kan seperti itu, tapi sekarang regulasinya karena untuk kepentingan membangun negara ini, roda pemerintah harus berjalan, menjalankan roda pemerintahan itu kan perlu dana untuk pegawainya, ya kan, ASN-nya, aparatur sipil negaranya, ya kan, TNI Polri-nya, apa semua kan dari pajak itu gitu. Ada memang BUMN tapi nggak mencukupi gitu persentasenya untuk menyelenggarakan negara ini gitu. Ya, makanya selain itu sumber-sumber pemasukan negara dari pajak, dari penghasilan BUMN itu juga masih kurang, baru kita tarik investor masuk menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Jadi mana-mana yang besar, yang apa ya, yang perlu dana besar, dia ibarat orang bisnis mati modalnya di situ, nah, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Nah ini bagus investor aja nih yang nanam di sini gitu ya kan. Ya kita terima bagi hasilnya aja misalnya begitu. Ya gitu. Itu adik-adik ya. Itulah hukum pajak di situ ya. Jadi, mengatur hubungan antara pemungut pajak dengan yang dipajakin rakyat tadi ya. Ada peraturannya, undang-undang yang tertulis itu ya, ajar legismenya, legalitasnya tadi kan nempel juga di situ gitu. Ya, semua aturan itu tertulis gitu ya. Nah gitu. Kemudian apalagi wilayah hukum pajak ini masuk di mana? Dia termasuk kepada hukum publik dia gitu. Nempelnya gitu ya, bagian dari hukum publik, dia nggak private gitu. Walaupun yang dipajakin itu bisa pribadi, naturalek person, bisa juga badan hukum, reh person gitu. Tapi dia kan wajib pajaknya itu, tapi dia masuk ke ranah hukum publik karena negara concern terhadap hukum pajak itu gitu. Dan bentuk daripada hukum pajak ini dia progresif, cepat berubah gitu sesuai dengan kondisinya, kondisional lah sifatnya gitu. Ada yang perlu dipajakin, ditambah nilai pajak ini tambah gitu ya. Ya. Itu negara yang mengaturnya melalui Direktorat Jenderal Pajak gitu. Ya kalau kita keberatan misalnya boleh, bisa. Tapi sifat pajak itu, hukum pajak itu imperatif deh, ya. Sifatnya imperatif, artinya nggak bisa ditunda pembayarannya gitu. Kalau kita keberatan sebagai wajib pajak boleh kita ajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, tapi kita bayar pajaknya dulu. Nanti kalau seandainya dikabulkan keberatan kita, sisanya yang berlebih tadi dikembalikan ke kita gitu. Ah itu dia gitu. Ya macam atau jenis hukum pajak itu macamnya juga, jenisnya juga dua gitu ya. Sama dengan hukum-hukum yang lainnya, ada hukum pajak yang bersifat formil gitu ya. Satu lagi hukum pajak yang bersifat material gitu ya. Yang formal itu biasa mengatur tentang ketentuan-ketentuan dasar hukum pajak itulah gitu ya. Seperti misalnya dokumen tertulis, apa tulisan tangan atau melalui tulisan elektronik gitu kan, itu dikenakan pajak misalnya gitu. Cukai, terus apa namanya, cukai lah yang di rokok itu ya kan, ya kan? Nah, itu di Undang-Undang Nomor 10 itu tahun 2020 tentang Bea Materai namanya kan gitu, sebagai contoh gitu. Ya, dia mengatur tentang itu. Ya. Itu secara formilnya gitu. Tapi kalau hukum pajak materialnya dia mengatur hubungan subjek tadi, subjek pajaknya dengan objek pajaknya gitu. Antara pemungut pajak
dengan wajib pajaknya gitu, objek pajaknya ini kan diatur gitu. Bagaimana subjek pajaknya bekerja, bagaimana objek pajaknya membayar, berapa besaran pajaknya gitu ya yang harus dibayarkan, kan beda gitu setiap orang kalau dia pajak penghasilan gitu ya, ditentukan persentasenya gitu ya kan. Pada badan hukum juga gitu, itu kan besaran pajaknya berapa gitu. Beda lagi nanti pajak penghasilan badan hukum itu gitu ya. Kemudian apalagi sanksi, nah sanksi yang diterapkan oleh wajib pajak tadi, oleh pemungut pajak, pemerintah menetapkan sanksinya apabila misalnya terlambat membayar pajak, didenda gitu ya kan. Nah begitu. Jadi supaya orang disiplin, maksudnya denda itu kan supaya orang disiplin membayar pajak. Orang memang udah ditentukan pemerintah adanya gitu ya, ada penghasilannya, pajak penghasilan misalnya, kan tinggal bayar pajaknya. Kecuali dia nggak punya penghasilan, ya dia dibantu oleh pemerintah gitu, ya kan? Nah, kan beda, dia ada penghasilannya, ya penghasilan kena pajak namanya kayak gitu ya. Itulah yang dibayar. Orang kita punya penghasilan kok ya. Penghasilan kita udah dipajakin. Iya. Kan wajar kan? Nah gitu ya. Itulah cerita hukum pajak. Adik-adik ya. Saya kira itulah intinya ya. Ya, hukum pajak. Sekali lagi saya simpulkanlah, hukum pajak itu ada peraturan undang-undang yang mengatur secara tertulis. Ah itulah bahasa keilmuannya ya. Yang mengatur antara pemungut pajak pemerintah dengan wajib pajak rakyatnya di dalam hubungan dalam hubungan pengaturan pajak gitu, berapa besaran pajaknya, apa sanksi-sanksinya gitu ya apabila tidak bayar pajak atau lewat waktu bayarnya ya kena denda kan gitu. Itulah hukum pajak di situ pengertiannya gitu. Jadi sekali lagi saya katakan hukum pajak itu ada suatu aturan lah ya yang tertulis yang mengatur hubungan antara pemungut pajak dengan pewajib pajak atau rakyat gitu ya. Itulah secara singkat pengertian hukum pajak itu. Dan jenisnya ada dua lah gitu ya, ada hukum pajak yang bersifat formil dan hukum pajak yang bersifat material. Ya, yang formil itu mengatur tentang aturan-aturan dasar regulasinya seperti yang diatur tadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya tentang biaya materai gitu. Kalau yang hukum pajak materialnya ya tentang pengaturan objek pajaknya, subjek pajaknya, berapa besar pajak yang dikenakan gitu ya, besaran pajaknya namanya itu kan. Kemudian sanksi-sanksi yang dikenakan oleh pemerintah terhadap wajib pajak apabila tidak membayar pajak atau lewat waktu ya misalnya dengan denda gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Moga-moga bermanfaat ya. Nah ini ada saran teman juga nih, teman adik juga. Dibuatlah Pak like dan subscribe katanya. Oke, ini saya bilang. Oke adik-adik sekalian, tolong di like dan subscribe. Like dan subscribe channel ini. Moga-moga channel ini bermanfaat dan bisa terus berkembang atas bantuan adik-adikku semua yang saya cintai. Akhirul kalam, saya ucapin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bravo dan selamat malam.